Salam waras, selamat datang di Agamapedia. Hari ini, kita bakal menyelami salah satu agama paling kuno dan misterius di dunia, yang para pengikutnya, jujur aja ya, sekarang lagi berjuang di ambang kepunahan. Kita bakal ngobrolin sebuah komunitas yang keyakinannya mungkin udah ada dari zaman Bahela, tapi hari ini mereka harus berjuang mati-matian cuma untuk bertahan hidup. Kisah mereka ini adalah tentang iman, pengasingan, dan sebuah ketahanan yang luar biasa. Ini bukan cuma sekedar statistik loh, ini adalah kesaksian nyata dari seorang mahasiswa Mandaean. Dia ngegambarin betapa kacaunya situasi setelah Perang Irak tahun 2003. Komunitas mereka, yang dari dulu cinta damai, tiba-tiba malah jadi sasaran empuk. Cerita mereka tergambar jelas dari angka-angka yang, bikin merinding ini. Coba bayangin, sebelum tahun 2003, populasi Mandaean di Irak itu ada sekitar 60.000 jiwa. Tapi setelah perang, populasi mereka anjlok drastis sampai sisa sekitar 5.000 orang. Penurunan yang luar biasa parah, yang mendorong mereka ke jurang kepunahan di tanah kelahiran mereka sendiri. Jadi, siapa sih sebenarnya kaum Mandaean yang lagi menghadapi krisis ini? Mereka ini kelompok etno-religius yang asalnya dari daerah rawa-rawa di selatan Irak dan Iran. Ironisnya, ajaran mereka yang sangat damai yang bahkan melarang mereka bawa senjata, justru bikin mereka jadi sangat rentan waktu konflik pecah. Lantas, apa sih sebenarnya ajaran unik mereka yang sekarang terancam hilang untuk selamanya? Kunci buat memahami mereka itu ada di nama mereka sendiri. Mandaean itu dari kata Aram manda, yang artinya pengetahuan. Mirip banget sama kata gnostis dalam bahasa Yunani. Nah, ini yang bikin mereka spesial. Mereka ini satu-satunya agama gnostik dari zaman kuno yang masih eksis sampai sekarang. Mereka ini para pencari pengetahuan ilahi yang terakhir. Inti dari pandangan mereka soal alam semesta itu dualisme yang tajam banget. Di satu sisi, ada dunia cahaya, tempat yang sempurna dan murni yang diperintah oleh Tuhan Agung, Hayrobi. Di sisi lain, ada dunia kegelapan, sarangnya roh-roh jahat yang dipimpin oleh Ruha. Jadi, alam semesta ini menurut mereka ya medan pertempuran antara dua kekuatan ini. Nah, disinilah letak keunikan ajaran Gnostik Mandaean. Mereka percaya kalau dunia fisik kita yang, kita tahu sendiri nggak sempurna ini, bukan diciptakan oleh Tuhan tertinggi dari dunia cahaya. Sebaliknya, penciptanya adalah entitas yang lebih rendah namanya Tehil. Ini yang ngejelasin kenapa dunia kita ini penuh banget sama kekurangan. Kepercayaan ini langsung nyambung ke pandangan mereka tentang kita sebagai manusia. Buat kaum Mandaean, jiwa kita ini ibarat percikan cahaya ilahi yang nyasar dan terjebak di dalam tubuh fisik. Jadi, tujuan hidup kita adalah untuk membebaskan jiwa ini supaya bisa balik lagi ke dunia cahaya, rumah sejatinya. Lalu, gimana ceritanya ajaran kuno ini terhubung dengan sejarah yang kita kenal? Ternyata, nabi terbesar mereka adalah sosok yang namanya, pasti familiar banget buat kita semua. Sejarah mereka itu panjang dan berliku banget loh. Menurut tradisi mereka ninggalin Yerusalem di abad pertama, terus pindah ke Mesopotamia. Kita juga punya bukti arkeologis keberadaan mereka dari abad ke-5. Dan yang penting, mereka diakui sebagai ahli kitab di bawah pemerintahan Islam yang ngasih mereka status dilindungi. Nah, sekarang, di abad ke-21, mereka menghadapi krisis terbesar mereka, tersebar ke seluruh dunia. Mereka itu menghormati serangkaian nabi, mulai dari Adam, yang mereka anggap sebagai pendiri agama mereka. Tapi, di puncak daftar itu, yang paling dihormati dari semuanya adalah Yohanes Pembaptis. Bagi mereka, dialah nabi terbesar dan yang terakhir. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasar mereka dengan agama-agama Abrahamik lainnya. Mereka menolak tokoh-tokoh kunci kayak Abraham dan Musa. Dan, yang cukup kontroversial, mereka memandang Yesus sebagai nabi palsu yang dianggap menyimpang dari ajaran sejati Yohanes dan jalan Mandaean. Tapi penting banget nih buat dipahami, mereka nggak ngelihat Yohanes Pembaptis sebagai pendiri agama baru. Sebaliknya, mereka percaya dia adalah seorang pembaharu yang agung, guru terhebat yang datang buat memperbarui dan memperkuat iman kuno mereka yang udah ada dari zaman Adam. Penghormatan mereka yang besar buat Yohanes Pembaptis ini berhubungan langsung sama ritual terpenting mereka, sebuah praktek yang pusatnya ada pada kekuatan penyucian dari air. Buat kaum Mandaean, air yang mengalir yang mereka sebut Jardena, kayak sungai Yordan, itu bukan air biasa. Air itu adalah manifestasi fisik dari dunia cahaya di bumi kita yang nggak sempurna ini. Jadi air itu ibarat portal menuju kesucian, sebuah jembatan langsung ke yang ilahi. Ritual baptisan utama mereka, namanya masbuta, adalah proses yang sakral banget. Mereka pakai jubah putih, terus para penganutnya dicelupin 3 kali di air yang mengalir. Ini bukan cuma ritual biasa, tapi sebuah proses kelahiran kembali secara spiritual yang mereka lakukan rutin buat menyucikan diri.
Nah, di sini nih letak beda utamanya sama tradisi lain. Beda dari baptisan Kristen yang biasanya jadi inisiasi sekali seumur hidup, Mas Buta ini adalah ritual penyucian mingguan. Tujuannya adalah untuk terus-menerus membersihkan diri dari kotoran duniawi dan memperkuat ikatan jiwa dengan dunia cahaya. Oke, ini membawa kita kembali ke masa sekarang, ke tantangan berat yang dihadapi komunitas kuno ini, dan pertanyaan besar tentang apa yang bakal terjadi sama masa depan mereka. Kenyataan pahitnya sekarang adalah mereka terpencar-pencar. Kurang dari 5% populasi Mandaean yang tersisa masih ada di tanah kelahiran mereka di Irak dan Iran. Mayoritasnya sekarang tersebar di seluruh dunia, dari Australia, Sweden sampai Amerika Utara. Mereka udah jadi umat tanpa tanah air. Kelangsungan hidup mereka itu terancam sama banyak banget tantangan. Mereka nggak menerima orang yang pindah agama dan cuma boleh nikah di dalam komunitas. Nah, dengan komunitas yang mencar-mencar begini, nyari pasangan jadi susah banget. Belum lagi gimana caranya mereka bisa melakukan ritual baptisan di sungai yang mengalir di kota-kota besar kayak Sydney atau Stockholm kan? Jadi pada intinya, inilah kisah Mandaisme. Ini adalah sebuah potret langka dari dunia agnostik kuno, sebuah tradisi yang sangat menghormati Yohanes Pembaptis, dan sekarang lagi berjuang mati-matian buat memastikan cahaya pengetahuan mereka, Manda mereka, nggak padam selamanya. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Ketika sebuah keyakinan itu terikat banget sama suatu tempat, sama sungai-sungai suci dan tanah leluhur, gimana caranya keyakinan itu bisa bertahan hidup waktu para pengikutnya terpaksa pergi jauh? Bisakah sebuah agama beradaptasi tanpa kehilangan jiwanya? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya. Salam.